Halo teman-teman sekalian, kenalin kita dari kelompok 4 Ilmu Dakwah dari program studi manajemen dakwah. Nah, di sini kita bakal bincang-bincang kecil nih terkait dakwah. Dakwah di zaman sekarang kan udah mencakup beberapa gen ya, kayak gen S, gen milenial, gen Z, dan juga gen alpha. Nah, mungkin kalau misalkan dari gen-gen yang atas kita udah familiar, tapi ada nih teman-teman yang terbaru dari gen alpha. Nah, menurut gue ya, gen alpha tuh keren sih kalau mereka udah berdakwah sejak dini ya, sejak mereka masih TK gitu. Nah, kalau mereka berdakwah, pasti kan mereka punya role model. Role model mereka mungkin orang tua mereka yang selalu kasih mereka pencerahan terkait dakwah. Nah, kalau gue sendiri sih gue punya role model dakwah yaitu Ustazah Oki Setiana Dewi. Tapi gue juga mau tahu nih dari teman-teman gue, siapa aja sih role model dakwah mereka? Nah, kalau dari lu, Kil, siapa sih, Kil, role model dakwah lu di zaman sekarang? Sebelum gue nyeritain role model nih, gue pengen bahas tadi nih yang dakwah gen alpha. Wah, iya tuh, Gue sering banget ngeliat entah itu di TikTok, di IG gitu kan, anak kecil yang udah dilatih buat nyampein nilai-nilai Islam, itu menurut gue keren banget anjir. Gue kadang-kadang kayak ngerasa, wah malu banget gitu kan, dia dari kecil aja udah berani menyampaikan nilai-nilai Islam gitu. Tapi kita ya kadang-kadang ya gitulah, malu banget sumpah. Terus balik ke role model nih, role model gue yang pertama tuh ada Ustadz Agam Fahrul. Waduh, kenapa tuh? Selain dia ganteng kan, dia juga menyampaikan kajian-kajian yang isinya tuh relate banget dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita bisa ngambil pelajaran sehari-hari dari Ustadz ini nih. Terus beliau juga kayak lebihnya tuh kayak ngebahas tentang masalah hati, percintaan, yang mana Gen Z nih Gen Z banget gitu. Kalau ada masalah hati itu Gen Z banget gitu, ya kan. Nah terus sering berjalannya waktu, tiba-tiba gue kayak ngerasa gue nih lebih demen sama Ustadz Kadam Siddiq ini. Kenapa tuh? Kenapa jadi berpindah gitu tuh? Karena Ustadz Kadam Siddiq nih, apa ya, beliau nih kayak orang yang belajarnya kayak kelihatan gitu. Dari penyampaian dia yang rujukannya jelas. Terus beliau juga yang haus ilmu banget. Lalu ketika dia nyampein ilmu di kajian itu bener-bener bisa meyakinkan seseorang gitu. Nah itu tuh yang bikin gue suka sama dia. Oh, karena ada rujukan yang dia bawa gitu ya. Jadi gak asal berdakwah. Nah, kalau dari lu nih, Fik, ada gak sih role model dakwah di zaman sekarang? Iya, ngomong dengan menurut gua, yaitu Ustadz Abdul Somad tahu. Abdul Somad Tahu banget. keren Iya. gitu. Gua suka dari beliau itu karena penyampaiannya itu mudah dipahami, tugas, dan juga diselingi sama humor, tapi tetap menjaga substansi agama. Keren sih. Nah, kan kita kan udah tahu ya, kayak role model kita masing-masing, dan mereka tuh punya, apa ya, kalian tuh punya alasan kuat kenapa sih kalian tuh tertarik nih mereka untuk jadi role model kalian. Nah, menurut kalian ya, tantangan dakwah di zaman sekarang tuh apa sih? Kayak, dan kenapa juga dakwah di zaman sekarang nih bisa melebar dan meluas ke kalangan masyarakat gitu. Sedangkan yang kita tahu, Gen Z tuh terkenal banget sama antisosialnya. Tapi kayak yang tadi lu sebutin, Kil, Kadam Siddiq tuh bisa loh ngebawa Gen Z yang tadinya antisosial tapi bisa ikut kajian-kajian terkait masalah hati. Nah, berarti tuh tantangan dakwah di zaman sekarang tuh apa sih? Menurut gua nih tantangan dakwah di zaman sekarang nih buat orang yang dai-nya malahan apa ya, terlalu gampang menerima apa yang dia tonton gitu. Jadi ketika kita scroll TikTok atau scroll sosial media yang lainnya, nah kita tuh kadang-kadang langsung menerima apa yang si dai ini sampaikan gitu tanpa memfilter dulu, yang padahal dan nggak tahu juga kan isi dari konten itu benar atau enggak. Dan banyak banget di zaman sekarang nih orang yang menerima mentah-mentah apa yang dai-dai sampaikan tanpa si orang ini nggak kenal gitu. Jadi yang harusnya kita lakukan sebelum kita menerima apa yang dai-dai sampaikan di sosial media itu, kita harus memfilter dulu terkait video itu. Apakah itu benar, apakah itu ada rujukannya, dan apakah itu juga bisa diterima di masyarakat umum. Gue sih kayak gitu. Jadi kalau menurut lu tantangan dakwah di zaman sekarang tuh gimana caranya kita sebagai audiens tuh mendengar dari para dai-dai itu ya, dan memfilter apakah benar apa enggak sih yang dai-dai itu pada sampaikan. Nah, kalau menurut lu, Fik, tantangan di zaman sekarang tuh dakwah tuh gimana sih? Mungkin kalau menurut gua kayak penyampaian dari dai tersebut, bagaimana si dai tersebut menyampaikan kepada sesuai yang ada di generasinya, kalangan yang ada.
generasi Gen Z lebih tertarik pada konten kita, media. Berarti lebihnya kayak ke menyesuaikan audiens ya gitu, Ralf. Ya iya, bener banget sih. Karena kalau kita nggak bisa nyesuaiin audiens, kalau si penceramah itu nggak bisa nyesuaiin ke audiens, nggak bakal masuk tuh ke hatinya, ke pikirannya apa yang dia sampaikan. Bener sih. Terus belakangan ini nih, gue sering ngeliat konten-konten dakwah di sosial media yang ketika dia sholawatan, dia sambil kayak joget-joget. Wah nggak tahu banget, viral juga tuh. Iya, TikTok. nah menurut lu itu termasuk tantangan dakwah atau enggak? Termasuk sih kalau Ya, menurut lu dulu deh, Bul. menurut gue ya. Karena kenapa si para audiensnya apa, terutama perempuan kan yang viral itu, kenapa dia bisa sampai joget-joget sedangkan para penceramah itu lagi bersolawat? Nggak mungkin dong audiens itu tiba-tiba joget kalau misalkan nggak ada arahan gak sih dari depannya. Benar, benar. Nah, arahan dari depan dari siapa? Dari para penceramah itu pastinya. Iya. Nah, maka dari itu tuh bener Kil, apa yang tadi gue omongin, kita harus memfilter gimana caranya kita tuh bener apa enggak sih yang disampaikan oleh para penceramah itu. Gitu sih kalau menurut gue ya. Nah, tapi gini, Bul, apa ya? Jadi kalau emang udah ini kejadian, kalau bisa kita nggak bisa nyalahin salah satunya sih. Contohnya kita nggak bisa nyalahin audiensnya, kita juga nggak bisa nyalahin orang yang ngisi sholawatannya gitu. Betul sih. Nah, yang harus kita salahin ya diri kita sendiri kayaknya. Waduh, Kenapa kita tidak mencegah hal itu, dan kenapa juga hal itu kayak dibiarkan biasa saja gitu tanpa adanya apa ya, nasihat yang harus kita sampaikan gitu. tapi jangan salah loh, sekarang banyak banget loh yang jadinya mencela mereka ini yang joget-joget. Kayak salah nih perbuatan mereka, dan masyarakat tuh sadar kalau perbuatan mereka ini salah. Jadi kalau menurut gue sih salah keduanya sih Kil, iya gak sih? Dari penceramahnya yang tidak bisa membawa para audiensnya ke arah yang lebih baik, dan audiensnya juga yang nggak bisa mencerna apakah yang disampaikan oleh penceramah itu baik atau enggaknya. Jadi dari kejadian ini sih kita dapat pelajarannya. Wah, apa tuh? Bahwasanya setiap para dai dan audiens tuh harus saling kayak mengenal dulu. Jadi para dai harus mengenal dulu audiensnya, apakah ini orang awam atau bukan, dan orang awam juga harus mengenal dulu dainya siapa, apakah dia benar atau melenceng gitu kan. Nah, kalau misalkan dari kedua ini udah saling mengenal, insya Allah dah itu ilmu udah bakal lurus aja gitu. Jadi nggak ada yang melenceng-melenceng gini nih. Ya. Jadi harus ada chemistry ya antara, Penting banget tuh. benar sih. Balik lagi menyesuaikan ke audiensnya. Nah, kita kan udah bahas tantangan dakwah ya. Gue mau tau dong, solusinya apa sih biar dakwah di zaman sekarang tuh nggak ada yang melenceng lagi, dan antara dai dan audiens tuh bener-bener lillah gitu di jalan yang bener, jalan Allah. Nah, apa sih solusinya nih kalau dari kalian berdua? Kalau solusi menurut gue ya, dari keduanya ini, dari dai sama audiens ini, kita tuh harus harus masih haus ilmu. Kita harus berpegang teguh kepada apa yang kita pelajarin gitu. Nah, dengan cara gimana? Dengan cara kita belajar dulu dasarnya gitu. Yang mana dasar ini bakal jadi pegangan buat kita ke depannya gitu kan. Nah, jadi ketika ada yang dai menyampaikan dan itu tidak sesuai dengan kita gitu agak melenceng, maka kita bisa memfilter itu. Dan kepada para dai juga dia udah punya dasarnya, ketika ada orang yang mendebat, dia juga bisa mendebat dengan cara yang lebih baik juga gitu. Jadi terjadi perdebatan yang nggak asal-asalan dan yang nggak memihak untuk kemenangan gitu. Jadi perdebatan yang tujuannya itu kepada kebenaran dan di jalan Allah, itu tuh penting banget menurut gua, Silva. Yes. Jadi menuntut ilmu itu kan hal yang besar Ya, dan tidak main-main. Terutama memilih siapa yang akan dijadikan guru nih. Ya betul sih. Jadi murid itu tergantung gurunya ya itu. Lu pernah dengar gak sih, Fik? Ada kutipan kita tuh nggak boleh belajar sama satu guru doang. Pernah nggak sih lu dengar itu? Oh, pernah. Yang kita tuh harus banyak guru ya. Itu gimana sih, Fik, maksudnya? Jadi seorang belajar itu gak boleh dari satu guru minimal. Jadi jangan puas oleh satu guru itu sendiri. Bisa jadi dari guru lain ya. Karena mungkin banyak ada juga contoh di masalah fikih, banyak istilah perbedaan. Nah itu otomatis dari guru ini sama guru ini berbeda. Oh gitu. Nah kalau menurut lu gimana tuh? Kalau menurut gua sih ya, bukan ke kata yang nggak boleh punya satu guru, tapi dia kayak dianjurkan aja kita harus punya guru banyak ya, karena
ketika kita belajar di satu guru kan nggak mungkin dong satu guru ini punya ilmu semua agama gitu kan guru juga namanya manusia gitu kan orang yang lebih sempurna yang banyak ilmunya tuh Rasulullah SAW. Maka dari itu kita harus punya guru banyak dan supaya kita juga mencakup ilmu yang lebih banyak juga dari guru-guru itu. Jadi sih kalau yang gue tangkap ya dari solusi kalian berdua dalam tantangan dakwah di era modern ini, kayak kita tuh nggak boleh puas akan ilmu yang udah kita dapat. Terus kita harus belajar sama banyak guru. Perhatikan siapa Iya, siapa gurunya. Terus memfilter baik atau enggaknya dari apa yang disampaikan oleh dai-dai tersebut. Kalau menurut gue sih cukup sih bincang-bincang kita kali ini. Iya. Jadi pesan-kesan dari podcast kita hari ini nih, jangan lupa banyak-banyak belajar deh. Kita tuh harus haus ilmu dan jangan kayak ngerasa udah cukup gitu. Kita harus merasa haus ilmu, terus belajar dan jangan yang penting nih, jangan pernah lu ngerasa bahwa diri itu yang lebih baik gitu. Waduh, dalam banget sih pesannya. Jadi orang yang menuntut ilmu juga yang memberikan ilmu itu terus harus tetap belajar. Harus meski Dia udah jadi guru. wah kayaknya Pembahasan kita kali ini bener daging banget. daging banget sih. Daging banget sih. Teman-teman wajib banget nih nonton ini nih. Wajib banget nonton karena ini bisa jadi referensi kalian untuk yang mau mulai berdakwah di sosial media. Nah, segitu aja teman-teman kira-kira dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu.